pelajari ini untuk kok mumet seperti ini? Ini sebenarnya untuk apa toh Pak? Nah, ini yang penting. Ya. Apa terpakai enggak? Bisa dipakai untuk cari uang enggak? Nah, gitu. Biar kita paham. Ya. Oke. Sekarang silahkan dibaca. Tolong saya dibantu. Ya. Dibantu dari tadi ya. Yang belum ada tadi siapa tadi ya. Gantian biar suaranya biar ganti ya. Maaf ya. Oke. Agus Ariwidayat. Dibacakan ini. Nah, sorry. Bisa. Nah, ini deh. Pemahaman, Ayo, silakan. pemahaman kualitatif frekuensi respon. Untuk Ya. apa aplikasinya? Yang pertama, untuk analisis stabilitas bagi sistem yang mempunyai frekuensi, Ya. seperti filter sistem audio. Yang kedua, Coba. identifikasi sistem. Jika diketahui sebuah sistem sementara kita tidak atau belum mengetahui transfer functionnya atau jenis apa sistem itu, maka kita bisa mengidentifikasi dengan cara memberi input atau sinus. Kemudian nanti diketahui tahu besar amplitudonya dan pergeseran fasenya, maka akan dikenali identifikasi sistem yang dimaksud. Ya, saya ulangi di sini bahwa apa toh gunanya dari respon frekuensi ini? Itu yang pertama adalah untuk analisis stabilitas. Sistem apa? Sistem yang mempunyai frekuensi. Apa itu? Filter, ya. Filter di sini adalah ada low pass filter, ya, ada high pass filter. Jadi sistem-sistem yang mempunyai frekuensi rendah yang dilewatkan ataupun sistem yang mempunyai frekuensi tinggi yang akan dilewatkan. Sistem audio. Yang kedua ini adalah identifikasi sistem. Artinya apa? Jika diketahui sebuah sistem, sementara kita tidak atau belum mengetahui transfer functionnya. Ini loh, sudah sekalian di sini maksudnya. Saya terangkan di sini sedikit. Biar ya. Kita itu ada suatu sistem di sini. Ya. Kita tidak mengetahui ini sistem apa. Nah, kita bisa mengidentifikasi caranya apa tadi, diberikan suatu masukan. Ya. Sehingga nanti di sini akan diketahui amplitudonya. Demikian pula pergeseran fasenya. Kita masukkan nanti akhirnya akan diketahui, oh ternyata transfer functionnya itu adalah sistem apa misalkan. Oh di sini adalah amplifier, penguat. Karena apa? Ini di satu keluarnya kok lebih besar. Kan gitu. Oh ini misalkan jenisnya penguat, teridentifikasi. Sehingga ketika sebelumnya tidak tahu, maka nanti akan dengan cara memberi input, maka akan dikenali identifikasinya yang tadinya belum mengetahui. Ini identifikasi. Oke ya, ini perlu dipegang dulu karena apa? Saya tunjukkan sekarang sebagai penutup. Ya, sebagai penutup saya tunjukkan bahwa nanti kita itu akan apa toh, identifikasi untuk apa toh? Seperti ini. Ya. Kita belum tahu transfer function-nya. Kita coba dengan memberikan masukan input adalah apa namanya? Sinusoidal tadi ya. Fungsi sinus. Kemudian kita akan mendapatkan ya sebuah apa namanya? Output yang kita ketahui di sana akan berbeda B-nya dan theta-nya.
Maka di sini akan didapat suatu suatu keadaan yang ya, jadi ini yang terakhir ya. Ini sudah kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan ini. Oke. Kemudian lanjutnya fungsi dari kegiatan identifikasi dalam kehidupan. Nah, sekarang ini. Tolong bagian akhir ini biar masuk. Fungsi dari kegiatan identifikasi dalam kehidupan. Anda pernah, kalau kita mendengar berita, ada orang meninggal, di mana orang meninggal itu tidak dikenali identitasnya. Artinya apa? Artinya di sini belum tahu. Siapa dia? Itu belum tahu. Wus, siapa dia? Belum tahu. Maka kita mau tidak mau harus mencari identifikasi. Apa toh identifikasi itu? Identifikasi adalah ya, ini. Nah, ini harus kita nih, identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya menurut KBBI. Penentu. Jadi ketika kita mengetahui identitas itu, maka kita akan bisa menentukan siapa mereka, benda apa iya, sistem transfer langsung dari fungsi apa, dan seterusnya. Identitas adalah ciri-ciri untuk dapat mengenali dengan benar dari seseorang atau sesuatu benda atau sistem transfer fungsinya. Ingat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mencipta setiap manusia itu diikuti dengan identitas yang unik, identitas yang pasti, identitas yang hanya satu-satunya dari masing-masing manusia. Identitas itu apa? Silahkan, siapa tahu. Identitas dari seseorang yang dengan identitas itu, maka tidak akan mungkin antara satu orang dengan orang lain sama. Karena identitas itulah seseorang diketahui bahwa ini adalah si Fulan, bahwa ini adalah Pak A, bahwa ini adalah saudara B. Identitas yang dimaksud apa, Dek? Siapa tahu? Ayo, kita belajar. Ada yang tahu? Hafid, Al-Fatoni? Muharoni? Ada? Nakes, Salianggen? Ya, Pak. Apa? Identitas seseorang yang masing-masing orang itu berbeda, identitasnya berupa apa? Berupa ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri, kalau contohnya itu semacam nama, marga, seperti begitu, Pak. Ya, atau jenis kelamin. Oke, kalau nama ada yang sama nggak? Nama ada yang sama nggak? Ada, pasti, Pak. Ada. Nah, ini identitas yang pasti berbeda dari setiap orang itu. Apa? Identitas berupa apa? Meldi Safikri. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Apa? Identitas seseorang yang pasti berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tadi Nake mengatakan nama. Oke, nama itu identitas. Namun kan nama ada yang sama. Karakteristik, Pak. Dengan karakteristiknya bisa dilihat mata nggak secara fisik? Mungkin lebih kayak apa ya? Jati diri individual masing-masingnya, Pak. Mungkin ada yang temperamen, ada yang mungkin sikap ya. Sikap iya, itu Pak. identitas. Namun permasalahannya orang tadi telah meninggal. Kita harus mengetahui identitas dari seseorang itu siapa. Nah, kita harus memegang satu identitas, di mana identitas yang ada pada orang yang meninggal itu tidak mungkin ada pada orang lain. Nama bisa jadi sama,
Bentuk muka bisa jadi sama. Apa yang lain? Nin. Nip. Nip. Sifat dan karakter, Pak. Apa? Sifat dan karakter. Kalau kita kalau orang tadi ingat, kalau orang tadi sudah meninggal, bagaimana kita mengetahui sikapnya? Identitasnya apa? Ayo. Silahkan. Ayo, ini sebagai penutup ini, kuliah penutup. Biar kita punya monumental. Setiap manusia, saya ulangi, setiap manusia itu oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mencipta, diberikan satu identitas, di mana identitas itu tidak akan ada yang sama. Sidik jari. Oke? Sidik jari. Sidik jari. Disitulah identitas seseorang, di mana masing-masing orang, seluruh jumlah manusia di bumi ini, maka tidak ada satupun sidik jari yang sama. Itulah fungsinya identifikasi. Sehingga seseorang tadi ketika sudah meninggal, sifatnya nggak bisa. Namanya bisa jadi sama. Namun yang tidak sama adalah sidik jari. Demikian sesungguhnya ketika kita belajar tentang respon frekuensi. Saya kira ini yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf ya, agak panjang ini tadi ya. Mudah-mudahan ini apa yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya ingin foto untuk menutup kuliah pada siang hari ini.